Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Akhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita fikih muamalah sesuai fatwa yang mulia Sayyid Imam Ali Khamenei hafizahullah, dan kita sudah membahas berbagai masalah tentang hukum-hukum musik dan lagu. Mudah-mudahan masalah-masalah yang tersisa dapat kita sempurnakan pada malam ini, dan semoga kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan satu kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat insyaallah. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian tentang hukum-hukum musik dan lagu. Kita sampai kepada masalah yang ke-276. Dikatakan oleh beliau dalam risalah amaliyahnya, walaupun mengajarkan dan mempelajari musik itu pada dasarnya tidak diharamkan, jadi mengkaji, mempelajari musik yang halal itu tidak diharamkan, dibolehkan, akan tetapi apabila mengajarkan dan mempelajarinya dilakukan dengan cara mendirikan lembaga atau tempat kursus musik dan penyebarannya dilakukan melalui promosi, pada kondisi seperti ini mengingat bahwa musik-musik yang haram telah mengalahkan musik-musik yang halal, maka menyebarluaskannya tidak diperbolehkan. Ini tentu terkait dengan hukum sanawi. Jadi mempelajari juga mengajarkan musik-musik yang dihalalkan, mengajarkan bermain gitar misalnya, bermain piano, dan lain sebagainya ketika dalam suatu lembaga resmi, dan itu akan mengakibatkan tersebarnya musik yang haram, lagu-lagu yang haram, mengingat bahwa lagu-lagu dan musik yang haram begitu dominan dan sangat tersebar, sehingga ketika seseorang mengajarkan musik yang halal sekalipun akan membantu penyebaran musik yang haram. Maka mengajarkan dan belajar musik yang halal secara hukum sanawi tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya tidak membantu penyebaran musik dan lagu yang haram, tentu dibolehkan. Jadi melihat situasi dan kondisi di mana kita berada. Karena pada masa kita sekarang ini, musik-musik dan lagu yang haram begitu mendominasi masyarakat kita. Hampir seluruh masyarakat mendengar dan mengetahui serta sampai ke telinga mereka musik-musik dan lagu yang haram. Sehingga apabila seorang mempelajari, mengajarkan di satu lembaga resmi, akan berefek kepada membantu penyebaran musik dan lagu yang haram, maka menjadi haram hukum tersebut. Itu mempelajari musik yang halal menjadi haram. Terkena hukum sanawi namanya. Masalah ke-277.
para pejabat pemerintah suatu negara memiliki tanggung jawab yang berat untuk menangani dan membendung tersebarnya musik-musik yang haram. Nah, ini terkait dengan tugas pemerintah, tugas para pejabat, para menteri, dan orang-orang yang berwenang di pemerintahan. Nah, di kita Indonesia tentu sejak dari mulai pucuk pimpinan Presiden, Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya, seluruh pemerintahnya, memiliki tugas yang sangat berat untuk menjalankan dan menegakkan amar ma'ruf dan juga menjalankan nahi munkar. Nah, musik-musik yang haram termasuk nahi munkar. Karena itu dalam hal ini pemerintah atau orang yang berkuasa, para pejabat harus bekerja sama dengan para ulama untuk memberantas atau menjalankan nahi munkar. Mengangkat, menghilangkan, mencabut hal-hal yang diharamkan. Banyak sekali, yang antaranya adalah musik-musik dan lagu yang diharamkan. Bukan hanya tempat berzina atau tempat bermain judi dan lain sebagainya, bahkan hal-hal yang diharamkan sebenarnya harus dicabut dan disingkirkan dari negara ini. Karena akan berefek buruk dan sangat berbahaya untuk seluruh masyarakat Indonesia, apapun agamanya. Dan musik-musik dan lagu yang haram karena efeknya sangat buruk untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak menang apapun agamanya, maka pemerintah memiliki tugas yang berat untuk menghilangkan musik-musik dan lagu-lagu yang diharamkan tersebut. Terutama bagi atau di antara masyarakat, di kalangan masyarakat Muslim. Itu harus dilaksanakan sebisa mungkin. Jika tidak, maka tentu hisab di akhirat sangat berat. Mereka yang punya wewenang, punya kekuasaan, tidak menggunakan kekuasaan untuk nahi munkar, mencabut dan menghilangkan, mensyariatkan musik dan yang diharamkan, maka mas'uliyah dan tanggung jawab di hari akhirat, di hari hisab sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ke-278. Memainkan musik-musik yang lahwi dan diharamkan dengan tujuan apapun, baik untuk tujuan memperkenalkan, untuk tujuan mengajarkan dan mempelajarinya, ataupun untuk tujuan lainnya adalah haram. Artinya musik-musik yang lahwi, yang menyesatkan, yang dihukumi haram, maka untuk tujuan apapun dimainkan musik itu, hukumnya tetap haram secara mutlak. Ya, untuk tujuan memperkenalkannya, mengajarkannya, mempelajarinya, apalagi untuk menyebarkan budaya-budaya yang sesat, tentu keharamannya akan lebih kuat. Masalah ke-279. Di dalam keharaman musik-musik yang lahwi dan mudil, yaitu menyesatkan, tidak ada perbedaan antara musik yang datang dari barat ataupun dari timur, dari Iran, dari Arab, India, atau dari negara lainnya. Dari negara manapun ketika musik-musik dan juga lagu itu diharamkan, maka secara mutlak hukumnya haram. Dan dengan bahasa apapun, dengan bahasa Indonesia, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dengan bahasa apapun tetap diharamkan. Ketika lagu itu haram. Musik pun demikian pula, datangnya dari negara manapun, dengan alat apapun, ketika dia lahwi dan mudil, maka diharamkan. Ya, tidak pandang dari negara Arab sekalipun. Ketika musiknya lahwi dan mudil, maka hukumnya adalah haram. Masalah ke-280. Apabila suatu musik itu menyebabkan pendengarnya condong kepada budaya barat, walaupun musik tersebut tidak lahwi dan tidak mudil, dengan dalil ia mendorong pendengarnya kepada budaya barat, maka ia diharamkan. Tentu yang dimaksud budaya barat di sini budaya yang menyesatkan, budaya yang bukan Islam, budaya non-Islami, budaya yang merusak akhlak, yang bahkan menentang budaya Al-Quran, budaya Rasulullah, budaya Islam.
Karena itu musik-musik dan lagu yang diharamkan jelas hukumnya haram ketika datang dari barat. Bahkan musik-musik dan lagu yang datang dari barat ketika mendorong seseorang yang mendengarkan atau membawanya kepada budaya barat yang merusak tetap diharamkan berdasarkan hukum sanawi di sini. Jadi jelas, walaupun musik itu tidak lahwi, tidak mudil pada dasarnya, tetapi jika didengarkan akan mendorong pendengarnya mengikuti budaya barat. Bisa memakai kalung atau berpakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya, pembicaraannya, tingkah lakunya dan seterusnya, maka menjadi haram hukumnya. Yang tadinya halal menjadi haram karena hukum sanawi. Masalah ke-281. Mengenai keharaman musik-musik yang lahwi dan mudil, tidak terdapat perbedaan dalam masalah tempat. Baik dimainkan di dalam masjid, di jalan raya, ataupun di tempat-tempat lainnya. Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Halo, Halo, Ustaz. bisa lanjut? Iya, bisa silahkan. Oh Tadi iya, suara antum hilang. iya, enggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, silahkan. Ya. Masalah ke-282. Suara-suara yang sesuai dengan salah satu nada musik atau terdapat keseimbangan dengannya, jika tidak lahwi dan tidak mudil, maka tidak diharamkan. Ya, terkadang kita merasa ragu ketika mendengar suara musik. Apakah ini sesuai dengan musik yang lahwi dan mudil atau tidak? Pada kondisi ragu tentu dibolehkan secara hukum awali. Juga suara-suara selain musik misalnya, suara yang indah.
ya, suara burung, suara gesekan pepohonan, suara apa saja ketika dia sangat indah dan dia nampaknya seimbang dengan musik seperti musik, tetapi tidak alami, tidak mudhil, tidak menyesatkan, maka itu dibolehkan mendengarkannya. Masalah ke-283. Tidak terdapat perbedaan dalam hal keharaman musik-musik yang lahwi dan mudhil, baik musik-musik tersebut dimainkan dengan alat-alat yang modern atau klasik, baik dibuat dengan bahan-bahan elektronik ataupun lainnya. Artinya Ustaz, musik-musik punten yang screen-nya belum kelihatan. oh begitu. Share screen-nya. Ya ya ya. Kok hilang? Anda nggak paham ini? Bentar dulu ya. Tulisan share screen-nya masih ada, Ustaz? Ya. Nah, Bisa ini dilihat? udah. Ya. Lagi proses. Nah, sekarang udah muncul. Ya. Saya ulangi masalah ke-283. Tidak terdapat perbedaan dalam hal keharaman musik-musik yang lahwi dan mudhil, baik musik-musik tersebut dimainkan dengan alat-alat yang modern atau alat-alat klasik, baik yang dibuat dengan bahan-bahan elektronik ataupun lainnya. Jadi mengenai alat musik, dengan alat apapun dimainkan sebuah musik, baik dengan piano, dengan gitar, dengan bambu, sekalipun dengan piring, kalau itu lahwi dan mudhil, maka tetap hukumnya haram. Artinya alat musik itu ketika jelas mudhil dan lahwi, dengan apapun alatnya, tetap diharamkan. Alat yang sederhana sekalipun tidak membuat kehalalan sebuah musik. Ya. Bahkan piring dan mangkok pun tidak membuat kehalalan musik yang lahwi dan mudhil. Ketika misalnya mangkok, piring dibuat sedemikian rupa, ditabu atau dibuat sedemikian rupa dengan musik yang lain, sehingga menimbulkan lahwi dan mudhil, menyesatkan, maka hukumnya menjadi haram. Apalagi musik-musik yang dimainkan dengan alat-alat yang khusus untuk memainkan musik-musik yang lahwi dan mudhil. Ya. Masalah ke-284. Di dalam keharaman musik-musik yang lahwi dan mudhil juga tidak terdapat perbedaan, baik dimainkan dengan mangkok atau panci, baik dengan cara membuat lingkaran atau bentuk lainnya, baik dengan alat-alat yang sudah dikenal oleh masyarakat ataupun belum, dan baik dimainkan di tempat resepsi pernikahan ataupun pesta-pesta lainnya, bahkan baik dalam bentuk aza, kidungan, atau lainnya. Ini masalah ke-284 menjelaskan tentang keharaman musik yang lahwi dan mudhil secara mutlak. Dengan alat apapun dimainkan, dimanapun tempatnya dimainkan, kemudian baik di resepsi pernikahan, di pesta-pesta lainnya, dengan cara mengkidung dengan cara apapun, ketika musik itu jelas-jelas lahwi dan mudhil, maka hukumnya haram secara mutlak. Masalah ke-285. Apabila musik-musik itu dapat merusak kehormatan suatu tempat seperti masjid atau merusak waktu seperti waktu azza pada hari-hari Asyura dan hari-hari duka para imam ma'sum alaihissalam, atau dapat merusak acara-acara ritual keagamaan seperti majlis doa dan zikir, walaupun musik-musik tersebut tidak lahwi dan tidak mudhil, maka hukumnya haram. Ini keharaman musik yang berkaitan dengan kehormatan suatu tempat. Ya. Karena itu masalah tempat pun turut berperan dalam menentukan suatu hukum.
keharaman suatu hukum musik itu juga berkaitan dengan suatu tempat, ya, atau suatu majlis, ya. Artinya terkadang musik itu dan lagunya halal, ya, tapi dimainkan di masjid atau di musola atau di husainiyah sehingga dapat merusak kehormatan masjid, kehormatan husainiyah atau musola, maka menjadi haram hukumnya secara hukum sanawi. Ya. Karena itu para pengurus masjid atau musola ataupun husainiyah hendaklah harus berhati-hati ketika ada sekelompok grup, sekelompok orang memainkan musik yang bisa jadi merusak kehormatan masjid. Nah, ketika kehormatan masjid dirusak sekalipun dengan musik yang halal, maka menjadi haram berdasarkan hukum sanawi. Sebab masjid itu harus diperhatikan sedetail mungkin dan sebaik-baiknya. Jangan sampai jangankan musik yang haram, musik yang halal sekalipun menjadi terlarang ketika merusak kehormatan masjid. Satu contoh misalnya, katakanlah misalnya memainkan angklung lah misalnya di dalam masjid, ya, dan dihadiri oleh banyak orang, ya, laki perempuan, dan hal itu bisa mengurangi kehormatan masjid dan tidak layak memainkan angklung misalnya di dalam masjid, maka menjadi haram hukumnya ketika merusak kehormatan masjid. Baiklah, kita masuk pada masalah 286 tentang joget dan menari. Joget dan menari yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki apabila dilakukan di hadapan non-mahram, maka hukumnya adalah haram. Karena hal itu dapat membangkitkan syahwat atau menjerumuskan kepada perbuatan haram lainnya. Ya. Jadi joget dan menari sewanita di hadapan non-mahram atau laki-laki di hadapan non-mahram, maka haram hukumnya. Kenapa? Karena dapat merusak akhlak, dapat membangkitkan syahwat, dan bisa menjerumuskan perbuatan haram yang lainnya. Masalah ke-287. Joget dan menari yang dilakukan oleh lelaki di hadapan kaum lelaki secara ihtiyat wajib adalah haram. Ini sangat berat ya. Jadi sekalipun sekelompok laki-laki melakukan tarian atau joget, ya, dan yang hadir hanyalah laki-laki, ketika itu dapat merusak kehormatan majlis, dapat membangkitkan syahwat, dapat membuat majlis menjadi majlis hura-hura sia-sia dan majlis yang lahwi tidak ada artinya, maka menjadi haram secara ihtiyat wujubi. Karena itu tari-tarian, joget-joget laki-laki di hadapan laki-laki adalah secara ihtiyat wujubi harus dihindari, harus dijauhkan. Ya. Ini berdasarkan fatwa Imam Ali Khamenei hafizahullah. Masalah ke-288. Joget dan menari yang dilakukan oleh wanita di dalam majlis kaum wanita apabila dianggap tidak termasuk lahwi atau berhura-hura seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh saudari pengantin lelaki atau wanita, maka dibolehkan. Tetapi jika dianggap termasuk lahwi seperti majlis wanita itu berubah menjadi majlis joget, maka secara ihtiyat wajib tidak dibolehkan. Ya. Ini pun perlu kita pahami baik-baik. Sekalipun majlis itu khusus para wanita saja dalam majlis itu, misalnya pada acara resepsi perkawinan atau acara hari-hari gembira, ulang tahun, wiladah, khusus majlis wanita, ada joget-joget di situ, maka tetap hukumnya tidak dibolehkan ketika itu merusak kepada menyeret seseorang atau masyarakat atau yang hadir kepada kerusakan akhlak. Ya. Jadi secara ihtiyat wajib itu harus dihindari. Kecuali kalau memang betul-betul aman dari kerusakan, bahkan misalnya ada manfaatnya, jadi olahraga misalnya, maka dibolehkan. Tapi kalau jelas sia-sia, buang-buang waktu, dapat nanti mengakibatkan orang suka joget, dan seterusnya,
apalagi merusak akhlak atau merusak iman, tentu hukumnya menjadi haram dan tidak dibolehkan. Masalah ke-289. Pada masalah di atas tidak ada perbedaan antara majlis perkawinan ataupun bukan. Jadi majlis apapun ketika khusus wanita, baik majlis perkawinan, majlis wiladah atau ulang tahun, majlis misalnya katakanlah kegembiraan, selamatan karena merayakan suatu kemenangan, tidak boleh ada joget-joget di situ. Sekalipun yang melihatnya hanya wanita dan yang joget-joget hanyalah wanita juga. Ketika berefek kepada keburukan, memancing mereka untuk joget-joget di lain kesempatan, menyebarkan budaya joget yang sangat buruk, budaya-budaya dangdut, maka menjadi haram hukumnya. Masalah ke-290 yang terakhir dalam kajian fikih muamalah masalah musyrik dan lagu ini. Seorang istri dibolehkan melakukan joget dan menari di hadapan suaminya. Ini saja yang jelas-jelasan dibolehkan. Ya. Istri dengan kondisi apapun, ya dengan pakaian apapun, dan joget bagaimanapun, kalau yang melihat hanyalah suaminya saja, ini dibolehkan. Untuk tujuan misalnya membangkitkan syahwat suaminya, atau untuk menghibur suaminya, atau lain sebagainya, jika yang hadir dan menyaksikan hanya suami saja, maka itu dibolehkan. Ini beberapa masalah tentang musik dan lagu. Ya. Kita akan lanjutkan kepada fatwa Imam Ali Khamenei yang berkaitan dengan musik dan lagu. Saya akan buka screen-nya ini, tentu banyak yang perlu kita bahas di sini. Saya tidak mengerti bagaimana membuka ini ya. 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 Kita masuk kepada masa-masa yang sifatnya tambahan dan cukup penting berkaitan masalah musik dan lagu. Walaupun ini sebagai pelengkap, tapi sangat penting untuk meluaskan wawasan kita agar kita betul-betul memahami hukum-hukum musik dan lagu ini. Di dalam fatwa-fatwa jilid kedua yang berbahasa Indonesia terbitan ICC, di sana pun dijelaskan tentang hukum-hukum musik dan lagu. Mulai dari masalah ke-39. Ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, apakah pembeda antara musik yang dihalalkan dan musik yang diharamkan? Dan apakah musik klasik dihalalkan? Menyenangkan sekali bila Yang Mulia bersedia memberikan kami kriterianya. Nah, kita perhatikan jawaban Imam Ali Khamenei terkait masalah pertanyaan di atas. Jawab. Setiap musik yang menurut urfi, yaitu masyarakat umum, tergolong musik tidak bermakna, musik yang melenakan, dan musik yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan, maka ia adalah musik yang diharamkan. Baik dari jenis musik klasik ataupun lainnya. Identifikasi subjek hukum diserahkan kepada pandangan urfi para mukallaf. Sedangkan selain musik yang demikian pada dasarnya diperbolehkan. Nah, jadi masalah musik sudah jelas. Urfi atau pandangan masyarakat umum menjadi tolok ukur hukum tersebut, ya. Dan tidak berbeda antara musik yang modern, musik yang terbaru maupun musik yang klasik. Ketika menurut urfi atau masyarakat umum itu melenakan, menyesatkan, lahwi, sia-sia, maka menjadi haram hukumnya. Soal ke-40. Apa hukum mendengarkan kaset-kaset? Ini di masa kaset dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Apa hukum mendengarkan kaset-kaset yang dilegalisasi oleh Badan Penerangan Islam atau lembaga Islam lain
Dan apa hukum penggunaan alat-alat musik seperti gitar, gambus, biola, dan seruling? Jawab. Boleh dan tidaknya mendengarkan kaset-kaset semacam itu bergantung pada identifikasi mukallaf sendiri. Penjelasannya begini. Jika dia beranggapan bahwa kaset-kaset tersebut tidak memuat lagu dan musik hura-hura dan tidak melenakan, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan, serta tidak memiliki kandungan makna yang menyimpang, maka diperbolehkan mendengarkannya. Perizinan atau legalisasi semata dari Badan Penerangan Islam atau lembaga Islam lainnya bukanlah alasan syar'i atas ketidakharamannya. Begitu pula penggunaan alat-alat musik untuk memainkan musik hura-hura yang cocok dengan tempat hura-hura dan maksiat tidak diperbolehkan. Sedangkan penggunaannya untuk musik yang halal dan untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal tidaklah dilarang. Identifikasi kasuistiknya diserahkan kepada pandangan mukallaf sendiri atau mukallaf masing-masing. Ini berkaitan dengan aturannya di atas mengenai mengenalkan musik-musik atau kaset-kaset atau apapun yang mengandung atau memuat musik-musik dan lagu. Ya, kita tinggal melihat isinya lagu dan musik itu ketika dia lahwi, hura-hura yang biasanya cocok dengan tempat-tempat hura-hura, tempat ahli maksiat, maka jelas hukumnya menjadi haram dan tidak diperbolehkan. Jadi kalau sampai menyimpang, ya merusak masyarakat, merusak akhlaknya, tentu tidak bolehkan. Lembaga tertentu, sekalipun Islam namanya, ketika mengizinkan atau menyebarkan atau misalnya memperkokoh, tentu itu bukan jaminan dan bukan menjadi tolak ukur kehalalan ataupun keharaman suatu musik dan lagu. Jadi di lembaga Islam sekalipun namanya, yang ada di Iran sekalipun, di Indonesia, di mana saja, sekalipun lembaga Islam namanya, ketika tidak sesuai yang yang disahkan oleh lembaga itu tentang musik dan lagu, maka tidak bisa merubah hukum keharaman atau kehalalan musik dan lagu tersebut. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, sekalipun berbeda dengan penetapan atau ketetapan lembaga Islam tertentu. Soal yang ke-41. Apa yang dimaksud dengan musik yang membuat terlena dan tidak bermakna atau mutribah dan lahwiyah, yaitu yang membuat orang terlena dan tidak ada maknanya. Dan bagaimana cara menentukan musik yang membuat terlena dan tidak bermakna dari yang lainnya? Jawab. Musik yang melenakan dan tidak bermakna adalah jenis musik yang menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari akhlak yang terpuji. Artinya musik yang lahwi itu membuat atau menyebabkan akhlak buruk. Bahkan sebaliknya ia mendekatkan manusia ke arah maksiat dan dosa. Jadi musik yang lahwi dan mudil, musik yang mutrib, yang melenakan itu mendorong seseorang kepada kemaksiatan. Karena dia mengandung hal-hal yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Sedangkan tolak ukur dalam identifikasi terhadap subjek hukum adalah urf atau pandangan masyarakat umum. Nah, di sini urfi atau kondisi atau pandangan masyarakat umum menjadi penilai dan punya peran penting untuk menentukan suatu hukum. Karena itu terkait masalah musik dan lagu terkadang masalah urfi ini harus diikut campur atau disertakan sehingga bisa menilai apakah ini halal ataukah haram. Apalagi masalah musik dan lagu itu seringkali antara suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Apalagi di Indonesia misalnya yang suku bangsanya sangat banyak, bersuku-suku. Bisa jadi suatu suku ketika memainkan musik dan lagu berbeda dengan suku yang lain. Bahasanya pun akan berbeda. Nah, di sini perlu untuk
meminta penilaian dari masyarakat setempat yang bersangkutan sehingga akan menjadi jelas hukumnya tersebut. Soal ke-42. Apakah kepribadian pemain musik, tempat bermain musik, dan tujuan bermain musik mempunyai andil dalam menentukan hukum tentang musik? Jawab. Musik yang diharamkan adalah semata-mata musik yang melenakan, yang melalaikan, yang sia-sia, yang hura-hura. Dan tidak bermakna atau sia-sia, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Boleh jadi kepribadian si pemain musik, lirik lagu, tempat bermain musik, atau kondisi-kondisi lainnya. Suara hilang, Ustaz. Memberikan andil dalam musik. Ya, Akhi? Ada masalah? Tadi suara hilang. Sekarang ada? Sekarang udah balik lagi. Silakan. Oh, begitu, ya. Ya. Jadi masalah musik ini memang sangat luas penjelasannya. Dan untuk menentukan musik itu melenakan, menyesatkan atau tidak, maka sudah saya jelaskan, urfi atau panwasyarat umum perlu diikutsertakan. Mengingat bahasa-bahasa lagu-lagu, alat musik itu juga terkadang berkaitan dengan daerah tertentu. Ya, jelas, apabila menimbulkan dampak yang negatif, merusak akhlak, merusak iman seseorang, maka menjadi haram hukumnya. Ya. Dan bisa jadi kondisi pemain musik, kondisi pembawa lagu-lagu suatu nyanyian itu juga ikut berperan menjadi lagu yang haram. Ya, misalnya katakanlah ketika seorang yang membawakan lagu-lagu atau nyanyian yang dibolehkan, seorang wanita tetapi yang membawakan dengan auratnya, asal lagu itu dibolehkan, tetapi ketika wanita yang membawakannya membuka aurat menjadi haram berdasarkan hukum sanawi. Jadi perlu diperhatikan bukan dari sisi lagunya saja, bahkan perlu diperhatikan lagunya, liriknya, pembawanya, tempatnya dan seterusnya. Sehingga dari itu semua nanti akan kita nilai ini musik dan lagu halal ataukah haram. Soal ke-43. Apakah tolak ukur keharaman sebuah musik adalah melenakan dan sia-sia, yaitu tidak bermakna saja, ataukah pengaruh dan sensasi yang ditimbulkannya juga menjadi tolak ukur? Apa hukum musik yang menyebabkan pendengarnya sedih atau menangis? Dan apa hukum membaca dan mendengarkan pantun cinta yang didendangkan dengan 3 irama dan diiringi oleh musik? Jawab. Tolak ukurnya adalah dengan mencermati jenis musik dan cara memainkannya sesuai karakter dan seluruh ciri khasnya. Dan apakah ia termasuk musik yang melenakan dan sia-sia, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan ataukah tidak. Sehingga setiap musik yang sesuai karakternya, termasuk jenis musik yang melenakan dan sia-sia, mestilah haram hukumnya. Ya. Baik menimbulkan sensasi maupun tidak. Baik menyebabkan pendengarnya sedih ataupun tidak. Baik menyebabkan menangis atau yang lainnya maupun tidak. Jika Ghazaliyah yang diiringi musik dan dikemas dalam bentuk nyanyian atau irama yang bersifat melenakan dan sia-sia, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan bersukaria atau semacam dugem, maka mendendangkan dan mendengarkannya juga dihukumi haram. Lagi untuk menilai suatu lagu dan musik yang diharamkan itu perlu melihat beberapa sisinya. Jangan hanya melihat liriknya dan lagunya saja, tapi juga melihat sisi-sisi yang lainnya sehingga menjadi jelas bahwa itu ada hal atau haram. Kemudian musiknya haram, lagu yang haram itu
tidak mesti membuat katakanlah pendengarnya jingkrak-jingkrak atau joget, atau misalnya lagu-lagu pop yang cengeng membuat pendengarnya menangis sehingga haram. Tidak demikian. Lagu-lagu cengeng yang biasanya cengeng, lagu-lagu pop, sekalipun pendengarnya tidak menjadi cengeng tetap diharamkan. Begitu. Lagu-lagu dangdut sekalipun pendengarnya tidak joget dan biasa tetap diharamkan. Ya, secara mutlak. Soal ke-44. Apakah al-ghina itu? Apakah ia hanyalah suara manusia ataukah juga mencakup suara yang dihasilkan dari alat-alat instrumentalia? Jawab. Al-ghina adalah suara manusia yang didendangkan dan melenakan yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Menyanyi dengan cara demikian, begitu pula mendengarkannya diharamkan. Ini definisi al-ghina yang sudah kita sampaikan pada awal pembahasan tentang musik dan lagu. Ya, al-ghina ini suara manusia yang ditenggak-lenggokkan, turun naik, kemudian dia cocok dengan tempat hura-hura, kemudian membuat orang tersesat atau terlena, maka ghina itu hukumnya menjadi haram. Soal ke-45. Bolehkah menabuh atau memukul bejana-bejana dan benda-benda yang bukan tergolong alat musik di dalam pesta perkawinan? Dan apa hukumnya jika suaranya terdengar hingga keluar tempat acara dan didengar oleh kaum laki-laki? Jawab. Tolak ukur boleh dan tidaknya adalah cara penggunaannya. Jika digunakan dengan cara yang biasa dilakukan dalam perkawinan-perkawinan tradisional, selama tidak dianggap termasuk bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura, serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, maka hal itu diperbolehkan. Jadi tolak ukur keharaman musik itu dilihat dari lahwi, model dan tidaknya, gitu. Ya. Jadi di sini pertanyaannya terkait masalah alat-alat musik, ya, seperti gendang atau tadi di sini memukul bejana, ya. Ini sudah saya jelaskan, bejana apapun, alat apapun yang dipukul, itu mangkok, panca atau apa saja, ketika itu lahwi dan mudil akan menjadi haram. Tapi kalau misalnya tidak lahwi, tidak mudil, dan tradisi masyarakat seperti itu, seperti di kampung-kampung atau di desa, ketika acara perkawinan, selama tidak lahwi, tidak mudil, maka tentu dibolehkan. Masalah ke-46. Apa hukumnya wanita menabuh rebana dalam acara perkawinan? Jawab, tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura. Ya. Jadi rebana sekalipun ketika dipukul dimainkan oleh wanita dan merusak akhlak, misalnya membuat orang tertarik syahwatnya, kurang menjaga auratnya dan seterusnya, maka menjadi haram. Dan halnya rebana dimainkan oleh wanita, khusus di majelis wanita yang dibacakan misalnya yang didengarkan sholawatan, ya, dan tidak membuat kehormatan Al-Quran atau jikit-jikit menjadi rusak, itu dibolehkan. Soal ke-47. Bolehkah mendengarkan lagu haram di rumah? Dan apa hukumnya jika pendengar tidak terpengaruh oleh lagu itu? Jawab, diharamkan secara mutlak mendengarkan lagu yang haram, baik di rumah sendirian ataupun bersama orang lain, terpengaruh atau maupun tidak terpengaruh. Jadi mutlak adalah haram. Lagu dan musik diharamkan secara mutlak hukumnya adalah haram. Baik mendengarkan sendirian, mau di rumah, mau di hutan sekalipun, ya, mau beramai-ramai, tetap hukumnya menjadi haram. Soal ke-48. Sebagian pemuda yang baru baligh bertaklid kepada orang yang memfatwakan keharaman musik secara mutlak. Meskipun yang disiarkan oleh radio dan televisi di negara Islam. Bagaimana hukum dalam kasus demikian? Dan apakah izin wali faqih
berkenaan dengan mendengarkan sesuatu yang boleh didengar sudah cukup untuk memperbolehkannya karena telah termasuk dalam hukum negara, ataukah mereka wajib bertindak berdasarkan fatwa para marjahnya? Jawab. Fatwa tentang boleh dan tidaknya mendengarkan musik tidak termasuk dalam hukum-hukum negara. Namun ia merupakan hukum syar'i fikih yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya adalah mengambil fatwa marja taklidnya masing-masing. Namun musik yang tidak melenakan, sia-sia, hura-hura dan tidak cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, tidak ada alasan untuk diharamkan. Jadi di sini terkait masalah hukum negara, hukum wilayatul faqih. Ya. Terkait masalah log dan musik harus bertanya kepada marjanya masing-masing. Nah, itu bukan termasuk urusan hukum pemerintahan. Ya. Ketika misalnya ada perbedaan pandangan, maka yang dirujuk adalah marja taklid masing-masing. Tapi pada umumnya hukum musik dan lagu adalah sama. Karena itu perlu diperhatikan bagi yang mengikuti marja yang lainnya selain Imam Khamenei tetap diharamkan karena kebanyakan atau hampir sama lah. Mungkin barangkali sama Suara terputus-putus, Ustaz. Halo, tes. Halo, ada suara? Ya, Halo? udah balik lagi, udah. Ya, anak nggak paham kenapa bisa ada gangguan seperti ini, seperti biasanya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, Ustaz, biasa di online ya kayak gini, Ustaz. Oh begitu, ya. Nah, Ya, sinyal juga pengaruh. ya betul. Nah, kita teruskan. Gina adalah melantunkan suara dengan cara yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura. Ini definisi gina yang lebih detail barangkali. Dan sebagai pelengkap definisi gina yang sebelumnya. Ia termasuk maksiat dan diharamkan atas si pelantun dan pendengarnya. Sedangkan musik adalah memainkan alat-alatnya. Jika ia dimainkan dengan cara yang lazim dilakukan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka ia diharamkan atas pemain dan pendengarnya pula. Jika tidak dengan cara demikian, maka pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bermasalah. Ya, jadi gina, kalaupun bisa dibagi ada dua, ada gina yang haram, ada gina yang halal. Ada lagu-lagu dan nyanyian yang halal, ada lagu dan nyanyian yang diharamkan. Yang diharamkan bagaimana? Yaitu yang melenakan tadi, yang sia-sia. Biasa dilakukan di tempat hura-hura, tempat pesta, tempat pertunjukan klub dan seterusnya. Meskipun demikian pula, ketika musik itu lahwi, menyesatkan, melenakan, dan cirinya biasa digunakan atau dimainkan di tempat-tempat yang hura-hura, di tempat pesta pada orang-orang yang maksiat atau ahli fasik,
maka menjadi haram hukumnya. Soal ke-50. Si penanya mengatakan, saya bekerja di sebuah tempat yang mana pemiliknya selalu mendengarkan kaset-kaset nyanyian yang haram, sehingga saya terpaksa mendengarnya. Apakah saya boleh bekerja di situ ataukah tidak? Jawab, jika kaset-kaset itu memuat lagu atau musik yang melenakan, musik-musik yang sia-sia dan hura-hura, dan itu musik cocok untuk tempat-tempat hura-hura, tempat-tempat kebatilan dan kemaksiatan, maka memperhatikan dan mendengarkannya tidaklah diperbolehkan. Namun bila Anda terpaksa berada di tempat kerja tersebut, maka Anda diperbolehkan pergi ke tempat itu dan bekerja di situ. Tetapi Anda wajib untuk tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan lagu-lagu itu, meskipun terdengar oleh telinga Anda dan Anda mendengarkannya. Sudah saya jelaskan berbeda antara mendengarkan dengan terdengar. Ketika mendengarkan itu ada unsur kesengajaan, itu mengikutinya, merasa asik, ya, dengan kesadaran, maka itu hukumnya haram. Dan musik-musik dan lagu yang diharamkan ketika terdengar, kita tidak sengaja dan berusaha menghindarinya, maka tidak diharamkan, tidak terkena dosa. Begitulah ketika seorang bekerja di satu tempat, seperti di mall, ya, atau di suatu toko yang biasa memutar musik-musik yang haram, dan dia cari nafkah di situ, maka dia boleh cari nafkah di situ. Ketika ada musik yang diputar, dia berusaha untuk tidak mendengarkannya, tidak memperhatikannya. Kalaupun dia sempel telinganya agar tidak terdengar, maka boleh bekerja di situ dan gajinya gaji yang halal. Soal ke-51. Apa hukum musik yang disiarkan oleh radio dan televisi Republik Islam Iran? Dan apakah benar yang mulia Imam Khomeini radhiyallahu taala anhu telah menghalalkan musik secara mutlak? Jawab, bahwa Imam Khomeini radhiyallahu taala anhu telah menghalalkan musik secara mutlak adalah dusta dan rekayasa. Beliau berpendapat bahwa musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat adalah haram. Sebagaimana pendapat kami juga demikian. Namun perbedaan pandangan timbul dari perbedaan dalam mengidentifikasi subjek hukum. Ya. Ini masalah pandangan Imam Khomeini dan Al-Imam Khomeini adalah sama, ya. Karena ia diserahkan kepada pandangan mukallaf itu sendiri. Boleh jadi pandangan pemain musik berbeda dengan pandangan pendengar. Karenanya musik yang dalam pandangan mukallaf tergolong hura-hura yang cocok dimainkan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat, haram dia mendengarkannya. Sedangkan suara yang masih diragukan bersifat hura-hura dan cocok untuk tempat maksiat ataukah tidak, itu dihukumi sebagai halal. Hanya karena disiarkan melalui radio dan televisi Iran, tidaklah cukup menjadi dasar syar'i atas kehalalan dan kemubahannya. Ada beberapa masalah di sini yang jelas. Musik yang haram, lagu yang haram, yang lahir dan mudil, sekalipun disiarkan oleh negara Islam, oleh misalnya negara Islam Iran, tetap haram hukumnya. Ya, tidak bisa adanya negara atau nama negara menghalalkan yang diharamkan. Apalagi Saudi Arabia, ya tidak mungkin. Mentang-mentang di sana ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, kemudian musik yang diputar di sana yang lahir dan mudil halal, tidak demikian. Yang halal tetap haram sampai kiamat dimanapun diputar, dimanapun keluarnya, termasuk musik-musik yang diharamkan dan juga lagu yang diharamkan. Yang kedua, masalah fatwa Imam Khomeini yang ada pernah tersebar menghalalkan musik-musik secara mutlak, itu tidak benar. Bahkan semua marja, semua ulama Iran sepakat bulat mengharamkan musik-musik dan lagu-lagu yang lahwi dan mudil. Tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan lagu-lagu musik yang lahwi dan mudil. Soal
ke-52. Kadangkala radio dan televisi menyiarkan nada-nada atau irama musik yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kefasikan. Menurut saya, apakah saya wajib tidak mendengarkannya dan melarang orang lain juga? Jawab. Jika Anda menganggapnya tergolong sebagai jenis musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura, serta cocok untuk tempat hura-hura, maka Anda tidak diperbolehkan mendengarkannya. Namun melarang orang lain sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar bergantung pada kepastian bahwa mereka juga berpendapat sama dengan pendapat Anda bahwa ia tergolong jenis musik yang diharamkan. Ya. Ini ada dua masalah. Pertama, bahwa musik yang mudil dan melenakan itu ketika cocok untuk tempat-tempat yang haram, tempat pesta pora, maka mendengarkannya jelas hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dimanapun orang itu mendengarkannya. Yang kedua, masalah melarang orang mendengarkan musik dan lagu. Kita harus tahu pasti dulu pertama, bahwa orang akan kita larang itu dia sudah paham betul tentang musik dan lagu yang haram atau belum paham. Nah, kita tidak boleh melarangnya langsung. Ketika kita melihat seseorang atau keluarga misalnya, dia belum tahu, belum paham musik yang halal dan yang haram, maka kita kenalkan dulu definisi musik, definisi gina, yang mana yang halal, yang mana haram, gitu. Baru kita menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam musik-musik yang diharamkan. Kalau dia sudah pernah mendengar, sudah kenal, sudah tahu, maka langsung kita menegurnya tidak ada masalah. Tapi ini kita harus melihat situasi dan kondisi yang di mana kita berada dengan orang yang mendengarkan tersebut. Tidak semudah itu langsung melarang saja, tidak. Ada tolok ukurnya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya kalau kita melarang tidak digubris sama sekali, tidak ada artinya, bahkan yang dilarang malah akan semakin keras, akan menjadi musuh kita dan melawan, kita tidak berkewajiban menjalankan nahi munkar. Ya. Bahkan kepada keluarga kita sekalipun, ya, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak digubris, bahkan akan membahayakan kita, ya kita abaikan saja. Gitu. Kita tidak berkewajiban untuk menyampaikan lebih lanjut lagi. Soal ke-53. Apa hukum mendengarkan dan mendistribusikan lagu-lagu dan musik hura-hura yang diproduksi di negara barat? Jawab. Tidak diperbolehkan mendengarkan lagu dan musik yang bersifat hura-hura dan melenakan, yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kebatilan. Dalam hukum tersebut tidak dibedakan antara bahasa apapun dan produk negara manapun. Karenanya menjual, membeli, mendistribusikan, dan mendengarkan kaset-kaset semacam itu apabila memuat lagu atau musik hura-hura yang diharamkan tidak diperbolehkan. Ya. Jadi memperbanyak, ya, mengkopinya lagi, menyebarkannya lagi, dijual, dibagi-bagi, itu ketika sudah jelas keharaman musik dan lagunya tetap tidak diperbolehkan. Baik datang dari barat, dari timur, dan dari mana saja. Jika sudah jelas keharamannya, maka tetap haram hukum mengkopinya, membagikannya, dan seterusnya. Soal ke-54. Apa hukum menyanyi bagi lelaki dan wanita, baik melalui kaset atau radio, dengan diiringi musik ataupun tidak? Jawab. Dari sudut pandang syariat, menyanyi diharamkan secara mutlak. Ya. Jadi masalah menyanyi ini ketika dia lahui maka hukumnya haram secara mutlak. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian pria maupun wanita secara langsung atau tidak itu melalui kaset, baik diiringi alat hura-hura ataupun tidak, tidaklah diperbolehkan. Kalau sudah bernyanyi atau mendendang lagu itu lagu yang lahir dan mudil, maka tetap diharamkan. Baik suara wanita, suara laki, atau suara siapapun. Masalah ke-55. Apa hukum memainkan musik untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh
diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya, ada dua oleh-olehnya. Dan dihalalkan di sebuah tempat suci seperti masjid. Jawab. Tidak diperbolehkan memainkan musik yang melenakan, sia-sia dan bersifat hura-hura yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan secara mutlak meskipun di luar masjid, apalagi di dalam masjid. Ya. Dan walaupun demi tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal dan halal. Namun tidak ada larangan menyanyikan lagu-lagu revolusioner atau mars dan sebagainya yang diiringi irama musik di tempat yang suci dalam acara-acara yang melazimkan hal itu. Selama tidak bertentangan dengan sikap penghormatan terhadap tempat tersebut dan tidak mengganggu para pelaksana salat di masjid. Misalnya, ya, ini sebagai contoh saja, ya. Ketika misalnya di situ musik yang halal tidak mengganggu orang yang sholat, maka itu dibolehkan. Tentu harus diperhatikan sisi-sisi yang lain sehingga menjadi jelas. Itu sudah saya jelaskan tadi di atas. Ya. Masalah ke-56. Bolehkah mempelajari musik, terutama santur, yaitu sebuah alat musik tradisional Iran dan India, dan bentuknya mirip dengan gending Jawa. Dan apa hukumnya? Jika hal itu dapat mengajak dan mendorong orang lain untuk mempelajarinya. Jawab. Tidak ada larangan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang tidak bersifat melenakan, tidak bersifat sia-sia dan tidak hura-hura. Seperti untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner atau mars dan keagamaan, atau dalam acara-acara kebudayaan yang berguna, dan sebagainya yang bertujuan untuk hal-hal yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal dan halal. Selama tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak. Pada dasarnya tidak ada larangan mempelajari alat musik dan mengajarkannya untuk hal-hal tersebut di atas. Ini sudah sangat jelas, saya pikir tidak perlu uraian yang lebih panjang lagi tentang kebolehan menggunakan alat musik yang dibolehkan. Tapi untuk tujuan yang tidak lahwi dan tidak mudil. Tidak membuat akhlak rusak. Maka boleh menggunakan alat musik tersebut. Soal ke-57. Apa hukum mendengarkan suara wanita yang membacakan syair atau sejenisnya dengan nada dan alunan, baik pendengarnya anak muda ataupun bukan, pria ataupun wanita? Dan apa hukumnya jika wanita itu tergolong muhrim? Jawab. Jika suara wanita itu tidak berbentuk nyanyian dan didengarkan tidak untuk mencari kenikmatan dan raibah atau sesuatu yang bisa memancing syahwat, serta tidak menimbulkan dampak yang merusak, maka diperbolehkan dalam kondisi apapun. Ya. Ini hukum mendengarkan suara wanita. Ya. Tapi bukan suara wanita yang dalam bentuk nyanyian atau lagu. Suara itu misalnya suara Al-Quran atau suara yang keluar dari wanita berbentuk puisi misalnya. Itu ketika tidak merusak, tidak memancing syahwat, ya. Kemudian tidak menimbulkan kerusakan dan dampak negatif lainnya kayak seperti menghilangkan khusyuan sholat, merusak hati misalnya, ketika tidak ada maka diperbolehkan. Jadi boleh mendengarkan wanita membaca puisi. Ataupun wanita berceramah, ini biasa, nggak ada masalah. Ya, karena ceramah itu bukan berarti wanita mendengarkan lagu. Kecuali kalau di tengah-tengah ceramah membawakan lagu-lagu, tentu diharamkan. Jadi singkatnya wanita yang berceramah ketika dia menjaga auratnya, tidak pakai makeup yang membuat menjadi dia menggunakan zinat atau hiasan, kemudian tidak memakan lagu, tidak ada fitnah di situ, maka dibolehkan. Soal ke-58. Apakah musik tradisional klasik ataupun nada nasional Iran juga haram ataukah tidak? Musik yang menurut Urfi bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura, serta cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak haram. Baik musik Iran maupun lainnya,
tradisional klasik maupun lainnya. Jadi alat musik dan juga musiknya secara mutlak itu hukumnya haram ketika dia melenakan, sia-sia, lahwi, mudil, dan seterusnya. Soal ke-59. Kadangkala radio negara-negara Arab menyiarkan irama musik. Bolehkah mendengarkannya karena suka atau rindu mendengarkan bahasa Arab? Jawab, diharamkan mendengarkan musik yang melenakan. Musik-musik yang sia-sia dan hura-hura, yaitu yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak. Sekadar rindu atau suka mendengarkan bahasa Arab tidaklah menjadi alasan pembenaran secara syar'i untuk membolehkannya. Ya. Jadi sekalipun untuk tujuan belajar bahasa Arab, mendengarkan musik berbahasa Arab untuk tujuan belajar, tapi yang dengarkan lagu-lagunya mestinya haram, yaitu mutrib, itu sia-sia, maka tetap tidak dibolehkan. Lalu untuk tujuan belajar. Masalah ke-60. Bolehkah mengulang-ulang atau mendurikan syair atau lirik yang dilantunkan dalam bentuk nada lagu tanpa musik? Jawab, ghina hukumnya haram. Ini ghina yang lahir dan model. Meskipun tidak diiringi dengan penggunaan alat-alat musik. Yang dimaksud dengan ghina atau nyanyian yang diharamkan ialah melantunkan suara dalam bentuk yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan. Namun sekadar mengulang-ulang syair itu diperbolehkan. Ya. Jadi membaca syair pun harus diperhatikan baik-baik. Dia sampai misalnya melantunkan suara atau tidak. Ya. Jika melantunkan suara dan suara-suara itu merusak yang mendengar, merusak akhlaknya atau memancing syahwat, tentu yang tadinya halal menjadi tidak halal. Soal ke-61. Apa hukum membeli dan menjual alat-alat musik? Dan bagaimanakah batas-batas penggunaannya? Jawab, diperbolehkan membeli dan menjual alat-alat yang bersifat gabungan, yaitu dapat dipergunakan secara halal atau haram. Untuk memainkan musik yang tidak bersifat hura-hura, melenakan, dan demi tujuan-tujuan yang dihalalkan. Ya. Ini hukum masalah menjual, membuat alat musik. Jadi membuat dan memperjuangkan alat musik itu, ketika musik itu sebagai alat yang sifatnya mustarak, bisa buat yang halal juga bisa buat yang haram, maka dibolehkan. Ya. Kecuali kalau jelas di satu lingkungan yang tidak mungkin seorang beli alat musik kecuali tujuan yang haram, maka di situ tidak boleh menjual alat musik yang halal sekalipun. Masalah ke-62. Bolehkah menyanyikan atau melakukan bacaan doa, Al-Quran dan ajan misalnya? Sebagai misal. Jawab, ghina yakni suaranya dialunkan yang melenakan dan cocok untuk tempat hura-hura dan kefasikan diharamkan secara mutlak. Meskipun dalam bacaan doa, Al-Quran, ajan, teratapan dan lain sebagainya. Singkat kata bahwa ayat-ayat Al-Quran, susunan ajan, terapan aja, ya. Ketika dibawakan dengan cara ghina, dengan cara lagu-lagu dan mendendangkannya dengan irama lagu yang diharamkan, maka menjadi haram. Sekalipun Al-Quran, sekalipun ajan dan hal-hal yang lainnya. Masalah ke-63. Di zaman ini musik digunakan untuk menyembuhkan sebagian penyakit jiwa seperti kesedihan, kegelisahan, problema-problema seksual, dan perigitis wanita. Apa hukumnya? Ya. Jawab, jika dokter yang mahir atau ahli betul dan juga jujur memastikan bahwa penyembuhan penyakit bergantung pada hal itu, maka sebatas ukuran yang diperbolehkan atau yang diperlukan untuk penyembuhan, maka ia tidak bermasalah, dibolehkan. Ya. Jadi ketika misalnya ada suatu penyakit yang sulit disembuhkan dengan menggunakan musik, maka perlu diperhatikan. Ya. Perhatikan jenis musiknya dan sejauh mana ukuran daruratnya. Ketika betul-betul dikatakan oleh ahli kedokteran bahwa alat musik tertentu atau suara musik tertentu bisa menyebabkan penyakit jiwa, misalnya penyakit jiwa tertentu. Nah, ketika sudah mendengar dari ahlinya,
dan tidak buat yang lain, sekedar untuk ukuran darurat, maka dibolehkan. Begitu untuk pengobatan menghilangkan kesedihan, kegelisahan, masalah seksual, masalah pegitis wanita, dan lain sebagainya. Masalah ke-64. Apa hukumnya mendengarkan lagu-lagu yang dapat menambah gairah atau cinta pada istri? Jawab. Meningkatnya gairah atau cinta pada istri semata bukanlah alasan syar'i yang memperbolehkan mendengarkan nyanyian. Nyanyian apapun kalau itu mutrib, lahir dan mudil untuk istri sekalipun menjadi haram. Tapi tidak boleh dilakukan. Masalah 65. Apa hukum wanita yang menyanyi dalam konser yang dihadiri oleh para wanita dan tim pemain musiknya juga para wanita? Jika menyanyi, jawab. Jika menyanyi tidak dengan cara melantunkan suara yang melenakan atau gina, dan musik yang dimainkan tidak termasuk musik hura-hura yang diharamkan, maka pada dasarnya hal itu diperbolehkan. Masalah ke-66. Jika standar keharaman musik adalah kehura-huraannya dan kesesuaiannya dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka apakah nada dan nasyid atau mars dan qasidah yang melenakan sebagian orang, bahkan bocah yang belum dewasa, diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Ya. Apakah haram mendengarkan kaset-kaset tidak senonoh yang memuat nyanyian wanita bila tidak melenakan? Dan apa kewajiban penumpang bis umum yang sopirnya sering memutar kaset-kaset semacam itu? Jawab. Musik atau suara yang dilantunkan dan melenakan dari jenis apapun bila dari sisi cara atau isi atau kondisi tertentu pemusik atau penyanyi selama memainkan musik atau melantunkan suara tergolong nyanyian atau musik hura-hura yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, haram hukumnya. Sekalipun bagi yang tidak terlena olehnya. Pada penumpang mobil dan bis saat kaset nyanyian dan musik hura-hura yang diharamkan diputar, tidak diperbolehkan memperhatikan dan mendengarkannya. Dan dia harus berinisiatif untuk mencegah kemungkaran. Jadi masalah mendengar musik dan lagu ini memang sangat sulit. Pertama ketika di kendaraan, di bis, di perahu, atau tempat yang lainnya, yang kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Maka bisa kita sumpah telinga kita untuk tidak mendengarkan. Jika mampu maka berikan teguran kepada supirnya ya, atau pembawa lagu tersebut. Masalah ke-67. Apakah seorang laki-laki boleh mendengarkan nyanyian wanita dan muhrim untuk tujuan bersenang-senang dengan istrinya? Dan apakah istri boleh bernyanyi di hadapan suaminya atau sebaliknya? Itu suami menyanyi di hadapan istrinya. Benarkah perkataan orang bahwa pembuat syariat atau Allah dan Rasulnya telah mengharamkan lagu karena keterkaitannya dengan tempat-tempat hura-hura dan main-main dan tidak dapat dipisahkan dari keduanya, sehingga diharamkan sebagai imbas dari kedua hal hura-hura dan main-main yang diharamkan tersebut. Apakah ia diharamkan dalam konteks pengharaman tempat tertentu seperti pengharaman perdagangan atau pembuatan industri patung yang tidak dapat dibayangkan memiliki kegunaan lain selain untuk disembah? Dan atas dasar inilah apakah lenyapnya kriteria hukum tersebut pada masa kini meniscayakan lenyapnya keharamannya? Panjang ya ini pertanyaannya. Jawabannya adalah diharamkan mendengarkan nyanyian atau ghina yang berarti suara yang dilantunkan dengan cara yang melenakan dan cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak. Termasuk nyanyian istri untuk suami atau sebaliknya. Dan bahkan keinginan untuk bersenang-senang dengan istri tidaklah bisa menghalalkan mendengarkan nyanyian. Haramnya nyanyian atau ghina dan pembuatan patung dan sebagainya ditetapkan secara ta'abbudi atau dogmatis dalam syariat dan merupakan salah satu hukum yang tetap dalam fikih Syiah yang tidak bergantung kepada kriteria-kriteria asumtif atau implikasi-implikasi atau dampak-dampak
psikologis. Namun ia ditetapkan sebagai sesuatu yang haram dan wajib dihindari sama sekali selama masih menyandang sebutan yang haram tersebut. Ya, ini sudah jelas saya pikir tentang ini masalah ini tentang diharamkannya mendengarkan ghina atau nyanyian ya yang jelas menimbulkan efek negatif karena dia lahwi dan mudil di tempat manapun ya dan kapanpun. Ketika dia cocok tempat hura-hura, cocok tempat maksiat, maka hukumnya diharamkan. Masalah ke-68. Para mahasiswa Fakultas Pendidikan semester spesialisasi diharuskan mengikuti mata kuliah tentang lagu-lagu dan nada-nada preposisionir, di mana mereka mempelajari notasi dan musik secara global. Hal utama dalam pelajaran ini adalah organ. Apa hukum mempelajari mata kuliah yang dianggap sebagai program wajib ini? Apa hukum kami membeli dan menggunakan alat tersebut? Dan apa kewajiban para mahasiswi secara khusus karena mereka harus berlatih di depan lawan jenis? Jawab, diperbolehkan menggunakan alat-alat musik itu pada dasarnya untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner, acara-acara keagamaan, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kependidikan yang berguna. Diperbolehkan pula membeli dan menjual alat-alat musik yang digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Juga diperbolehkan mengajarkan dan mempelajarinya untuk tujuan-tujuan tersebut. Demikian pula tidak ada larangan bagi para wanita menghadiri ruang belajar selama mereka memperhatikan hijab yang diwajibkan dan ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Ada beberapa soal yang masih tersisa, mungkin sampai di sini dulu karena waktu sudah tidak mengizinkan. Nanti kita akan lanjut pada kajian yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada minggu yang akan datang. Ada sisa waktu kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Ustaz Parno kalau ada yang bertanya. Ya, Akhi Ustaz Parno, jika ada yang bertanya silakan. Nah, Ustaz, ada satu pertanyaan dari Mas Zainal Abidin. Oh, dua. Yang pertama, Ustaz langsung sampaikan ya. Bagaimana hukum memakai musik untuk olahraga jasmani seperti senam, yoga, dan semacamnya? Itu dulu, Ustaz. Silakan. Ya. Mengenai musik-musik yang digunakan untuk olahraga seperti senam, yoga, dan seterusnya ada dua macam musik setahu saya. Ada musik-musik yang digunakan untuk itu, untuk olahraga, senam, dan lainnya, yang tidak mutrib, tidak alhawi. Ya, itu tentu dihalalkan dan dibolehkan. Seperti alat musik-musik yang pernah digunakan untuk senam pada masa tempo dulu, ya. Itu dibolehkan. Hanya iringan organ saja misalnya, atau sederhana. Yang jelas ketika tidak lahwi, tidak mudil, tidak mutrib, dan tidak mirip dengan musik-musik barat, musik-musik jazz, musik-musik dangdut, dan seterusnya, itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kebanyakan terjadi sekarang, banyak perubahan. Bahwa ketika musik yang dibuat mengiringi olahraga tersebut, dia semacam instrumen saja dari lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop misalnya, atau lagu jazz, maka diharamkan. Tetap diharamkan ketika dia identik sebagai pengiring lagu-lagu yang diharamkan. Lagu-lagu jazz, lagu-lagu rock, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop. Kemudian lagu-lagunya diangkat, kemudian dibuat pengiring olahraga. Asal olahraganya dibolehkan tentunya. Tapi ketika musiknya, musik yang biasa digunakan buat hal-hal yang haram, kayak buat pengiring dangdut, pop, dan seterusnya, maka olahraganya sambil mendengarkan musik tersebut menjadi haram hukumnya. Ya, itu bisa saya berikan jawabannya. Yang berikutnya. Nah, Ustaz, yang kedua, apakah memainkan trompet itu haram? Sebagaimana
di sebagian masyarakat itu alat musik itu adalah alat musik kaum Yahudi. Dan apakah boleh mendengarkan musik qasidah yang dinyanyikan oleh wanita? Ya, mengenai Terakhir, trompet, ya, terakhir ini tarian daerah, apakah boleh mempelajari mempelajari dan menari tarian daerah gitu katanya Ustaz. ya. Mengenai trompet itu terkadang juga digunakan untuk lalu gemaras, lagu-lagu kebangsaan, dan untuk membangkitkan perjuangan. Itu. Maka sekedar alat saja ketika digunakan pada hal yang halal menjadi halal. Sekedar trompet saja tidak membuat sesuatu menjadi haram. Tapi ketika trompet digunakan dalam hal yang haram, trompet digunakan untuk membantu memeriahkan lagu-lagu jazz misalnya, lagu-lagu barat yang menjadi haram. Ya. Jadi trompet bukan sebagai alat musik untuk kaum Yahudi saja, tidak. Bahkan di Iran sendiri digunakan juga untuk maras, untuk lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Ketika untuk itu maka tentu tidak diharamkan. Yang kedua masa mendengarkan qasidah. Ya. Qasidah pada umumnya dengan bahasa Arab. Walaupun mungkin ada terjemahannya dengan bahasa Indonesia didengarkan. Tetapi kalau qasidah dengan bahasa Arab didengarkan dengan musik-musik yang lahir dan mutrib, maka menjadi haram. Sekalipun qasidahnya berbahasa Arab. Sekalipun qasidahnya ada sunan, hadis dan Al-Qur'annya. Tetap haram hukumnya ketika musik yang mengiringnya itu lahwi dan mudil atau mutrib. Yaitu mirip-mirip atau sama dengan musik-musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pop, lagu dangdut, lagu-lagu yang diharamkan. Jadi harus jeli memperhatikan musik yang mengiringi qasidah tersebut. Tentu ketika qasidah tanpa musik ya dibolehkan. Ketika qasidah dengan musik harus diperhatikan musiknya itu bagaimana. Apakah dia sesuai dengan untuk mengiringi musik-musik itu untuk hal yang lahwi, yang model, yaitu seperti lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop dan seterusnya. Ketika dia sangat sederhana, tentu dibolehkan. Ketika mirip dengan musik-musik pop, dangdut, jazz, maka diharamkan. Itu tolak ukurnya. Kemudian yang ketiga, lupa akhir apa yang ketiga tadi? Ustaz, yang ketiga itu belajar mempelajari dan menari tarian daerah. Hukumnya bagaimana? Ya, menari tarian daerah, tarian apapun, ketika yang menari itu wanita dan dapat disaksikan oleh laki-laki nantinya menjadi haram. Sebab akan membangkitkan syahwat, ya. Tetapi kalau tarian daerah itu misalnya khusus wanita dan akan dimainkan khusus di ruang wanita, tidak ada laki-laki yang lain dan tidak menimbulkan syahwat, tidak merusak, ya, tidak ada efek negatif, maka dibolehkan. Dilihat, ya, efeknya harus diperhatikan. Dan juga yang menonton atau menyaksikan harus diperhatikan juga. Karena berbeda antara yang menyaksikan khusus wanita dengan adanya laki-laki. Karena pada umumnya tarian itu menggunakan pakaian yang membagikan syahwat, maka menampakkan lengannya, sampai menambahkan dadanya dan betisnya dan seterusnya. Tentu hal ini diharamkan. Di tarian yang sederhana sekalipun dan tanpa musik sekalipun, ketika penarinya seperti itu, membuka auratnya, membuka kepalanya, kakinya, betisnya, dan seterusnya, maka menjadi haram hukumnya, ya. Terutama ketika ada laki-laki yang menontonnya. Itu bisa saya berikan jawaban. Tapi tarian anak kecil juga tentunya tarian anak kecil ketika dia dapat mendorongnya untuk menari ketika dewasa dan bisa terjerumus pada kerusakan akhlak, tentu tidak dibolehkan. Tapi ketika tidak demikian, tentu dibolehkan. Jika kita pandai melihat kondisi tersebut, ya, sehingga kita bisa menghukumi boleh dan tidaknya. Itu bisa saya berikan jawaban. Fadol akhi Suparno, barangkali ada lagi yang lain. Kalau tidak ada kita. Sementara itu dulu Ustaz, dan kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 9:31. Ya. Boleh ditutup dulu dan insya Allah kita lanjutkan lagi hari Senin depan. Tapi mungkin menyesuaikan Ustaz ya. Ya, insya Allah. Soalnya hari minggu depan insya Allah sudah ada Marosim Asyura. Gitu.
Ya. Marasim Asyura itu mulai jam 7 katanya, tapi fixnya Ana belum tahu, jadi nanti akan Ana infokan perkembangannya. Terima kasih Ya. Ustaz. Insya Allah. Nah, silakan Ya. ditutup dulu Ustaz. Ya, kan akhwati fillah rahimakumullah, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan dengan penjelasan yang tentu sangat sederhana. Jika banyak kekurangannya, kehilafannya, kesalahannya, tolong antum perbaiki, antum islah dan sampaikan ke saya. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah hal ini membuat mendatang keberkahan buat kita, menurunkan rahmat Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan, kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Dari saya sekian saja, mohon maaf atas kekurangan, kejanggalan, kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Insyaallah kita akan berusaha mengamalkan ini. Kayaknya ilmu yang sangat berat sekali nih malam ini. Betul. Seperti juga minggu sebelumnya. Terima kasih atas uraiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan untuk menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Dari saya terima kasih untuk Ustadz, juga untuk ikhwan baik yang di FB maupun yang berada di Zoom. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah kurang. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mohon diri ya. Ya, masalah.